Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Shalom. Apa kabar adik-adik? Masih setia pakai masker? Jangan lupa cuci tangan dan Jaga jarak. Juga jarak Mbak Kakak, nggak Iya, boleh Mbak, berpegangan ya. Sekarang kita sudah siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap belum? Kita mau berdiri. Pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Setelah kita puji nama Tuhan, ya kitab sucinya ayo diambil. Yang belum siap kitab sucinya diambil. Kita mau doa pembukaan dan doa firman. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, kepala ditundukkan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk setiap anak-anak-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami menyiapkan hati kami menyiapkan pikiran kami untuk boleh dapat menerima firman daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Engkau juga mengizinkan setiap anak-anak-Mu di rumahnya masing-masing untuk tetap boleh beribadah, untuk boleh tetap memuji Tuhan. Dan bolehlah kiranya setiap anak-anak-Mu boleh menerima semangat, boleh menerima kesehatan yang dari Tuhan. Mari Tuhan, mari Yesus, izinkanlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Matius 4 ayat 12 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Dia di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain.
Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menelusuri Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jala dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mendengar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kejadian Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk ke dalamnya, yang menderita pelbagai penyakit dan sangsara, yang kerasukan, yang sakit anyan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis dan Yerusalem, dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Gimana adik-adik videonya? Bagus ya adik-adik. Ya. Tadi di sana ada siapa aja tadi? Ada Tuhan Yesus, Terus ada ada? Simon Petrus dan juga Andreas. Di sini bercerita tentang Tuhan Yesus yang memanggil murid-muridnya yang pertama, yang seorang penjala ikan. Atau apa adik-adik? Nelayan. Ya. Mbak Nia suka makan ikan nggak? Oh, suka dong. Adik-adik di rumah suka makan ikan nggak? Suka ya? Jangan lupa kita harus gemar makan ikan. Nah, sekarang kita mau belajar dari Simon Petrus dan juga Andreas, di mana mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pewarta firman-Nya Tuhan. Adik-adik di rumah sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, juga kiranya mau menjadi pelayan Tuhan ya. Siap adik-adik? Siap seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi? Ya, kita harus menjadi saksi Tuhan dimanapun adik-adik berada. Oke? Nah, Ya. sekarang waktunya kita berpersembahan dan juga memuji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
yang semangat memuji Tuhan? Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat pesannya, harus jadi penjala manusia dan harus gemar makan ikan. Ya Mbak Nia, Sayangnya kita sudah mau mengakhiri ibadah sekolah minggu. Sekarang kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita. Duduk yang manis, kita sama-sama mau berdoa. Sudah siap? kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Kita mau tutup sekolah minggu ini di dalam doa. Yuk, lipat tangan, Tutup tunduk mata. kepala, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan berkati kami, memberikan kami kesehatan. Tuhan memberikan kami kekuatan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan mensuci kuduskan persembahan ini. Biarkanlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh menjadi sarana perluasan kerajaan-Mu, khususnya untuk sekolah minggu anak GKJ Taman Asri. Tuhan Yesus, saat ini kami juga hendak mengakhiri sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami di minggu yang akan datang. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan hari ini Tuhan, kiranya boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan kalau selama sekolah minggu ini terselip banyak dosa. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu. Adik-adik jangan lupa untuk tetap selalu gemar makan ikan. Nah, sekarang adik-adik di rumah juga harus senantiasa bikin PR. Ya, tugasnya jangan lupa adik-adik ya. Selalu kerjakan tugas dari ibu gurunya ya. Dan jangan lupa untuk tetap cuci tangan, Jaga jarak dan pakai masker. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Yesus di dalam rumah.